Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah film bergenre drama history yang berjudul Silent tahun 2016. Serta tidak lupa saya panjatkan doa untuk teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Film Silent merupakan kisah perjalanan spiritual seorang pastor bernama Rodriguez yang diperankan oleh Andrew Garfield dan asistennya bernama Pastor Garupe. Memiliki misi untuk mencari Pastor Ferreira yang hilang di Jepang. Silent berlatar belakang di negara Jepang pada abad ke-17. Diangkat dari novel berjudul sama yang dirilis tahun 1966 oleh Shusaku Endo. Di masa itu, agama Kristen dilarang di Jepang dan penganut serta penyebarnya dipaksa untuk menyangkal keagamaannya. Kristen di masa itu memang menjalani kehidupan beragamanya secara diam-diam. Hal itu dilakukan dengan berdoa di ruangan tertutup karena melakukannya secara terbuka bisa memancing kemarahan aparat. Cristóvão Ferreira merupakan seorang misionaris Katolik veteran asal Portugal yang sedang menyebarkan ajaran agamanya ke wilayah Asia. Jepang merupakan tujuannya. Di tengah perjuangannya, dia harus melihat realita mengerikan. Orang-orang Jepang yang sudah dia konversikan agamanya harus disiksa oleh otoritas setempat. Berita tentang Ferreira sampai di telinga Alessandro Valiagnano, seorang misionaris Katolik di Makau. Bukan hanya berita tentang temannya itu dan orang-orang beragama Katolik yang mendapat penyiksaan, tapi juga berita lebih mencengangkan. Ferreira disebut-sebut sudah menyatakan keluar dari agamanya demi bisa bertahan hidup. Merasa tidak percaya tentang berita Ferreira, dua murid Valiagnano yaitu Sebastião Rodrigues dan Francisco Garupe meminta izin untuk pergi mencari Ferreira. Permintaan itu disetujui dan mereka berangkat. Dengan bantuan Kichijiro, seorang nelayan asal Jepang, mereka berhasil masuk ke Jepang dan dia bersedia membantu mereka selama tinggal di sana. Rodrigues, Garupe, dan Kichijiro sampai di sebuah desa bernama Tomogi. Ternyata di desa itu banyak penduduk yang beragama Katolik. Hanya saja, mereka harus melakukan ritual keagamaannya secara diam-diam karena diawasi oleh pemerintah. Garupe dan Rodrigues mulai merasa ketakutan dan mengesampingkan niatnya. Mereka berpura-pura mengurus para petani di desa karena persekusi aparat. Aparat akhirnya berhasil menemukan keberadaan Rodrigues dan Garupe yang bersembunyi. Mereka berdua kemudian dipisahkan. Garupe ke Pulau Hirado, sementara Rodrigues ke Pulau Goto, yaitu tempat terakhir Ferreira memberi kabar. Sayangnya sudah banyak kerusakan di pulau itu. Rodrigues tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengembara di Goto. Perlahan-lahan dia mulai merasa frustasi. Pertemuannya kembali dengan Kichijiro justru berakhir dengan buruk. Kichijiro mengkhianatinya dan menyerahkan Rodrigues pada aparat. Rodrigues diancam kalau dia tidak keluar dari keyakinannya, maka setiap orang Katolik yang tertangkap akan dibuat menderita. Rodrigues kemudian dibawa ke Nagasaki dan dimasukkan ke penjara bersama penganut Katolik lainnya. Dia diberitahu bahwa keberadaan Katolik di Jepang adalah sebuah bentuk penghinaan. Dia meminta kesempatan untuk bisa membela diri tapi tidak dikabulkan. Di penjara, dia bertemu lagi dengan Kichijiro. Kichijiro terpaksa mengkhianati Rodrigues karena ingin selamat. Kichijiro mengaku pada Rodrigues bahwa dia adalah penganut Katolik. Kemudian dia meminta pengakuan dosa yang dikabulkan oleh Rodrigues. Tidak lama setelah itu, dia dibebaskan dari penjara setelah setuju untuk melangkahkan satu kakinya ke atas lempengan simbol Katolik. Rodrigues kemudian dibawa ke daerah pantai.
Katanya dia akan dipertemukan dengan seseorang. Sesampainya di pantai, Garupe datang dengan dikawal oleh aparat. Dia diberi pilihan untuk mengaku keluar dari keyakinannya, atau jika tidak, akan ada yang dikorbankan. Dia menolak permintaan itu dan berlari mencoba menolong para sandera dan menyebabkan Patri Garupe meninggal bersama para tawanan. Kejadian tersebut membuat Rodriguez frustasi karena hanya tinggal dia sendiri yang harus berjuang sementara aparat terus menawannya. Pertemuan dengan Ferreira akhirnya terjadi. Perbincangan keduanya dimulai dan Ferreira mengaku bahwa dia keluar dari keyakinannya karena disiksa. Dia menambahkan bahwa keberadaan Katolik di Jepang merupakan kesia-siaan. Sekarang Ferreira sudah menetap di Jepang dan memiliki istri dan anak di sana. Pada malam hari, proses pengujian iman kembali lagi terjadi, di mana kali ini Rodriguez didampingi oleh Ferreira. Ferreira mencoba untuk memprovokasi Rodriguez agar menyangkal dari agamanya. Hatinya bergejolak dengan kemanusiaan dikarenakan saat itu taruhannya adalah para pengikutnya. Hingga pada akhirnya Rodriguez mulai menginjak lambang Yesus dan menyangkal dari agamanya. Kini sudah tidak ada lagi imam di Jepang. Rodriguez diberikan tempat dan posisi yang layak di Jepang. Namun setiap waktu aparat selalu melakukan pemeriksaan yang ketat terhadapnya. Dia bersama Ferreira diberikan pekerjaan sebagai anggota investigasi. Hingga akhirnya Ferreira kemudian tutup usia sebagai warga Jepang yang bernama Sawan Ochuan. Rodriguez diberikan kehidupan baru bersama istri dan anak di kota Edo. Kini ia berganti nama menjadi Okada Sanyemon. 10 tahun sudah berlalu. Namun, tetap saja aparat suatu waktu akan melakukan pemeriksaan di rumahnya. Kichijiro datang menemui Rodriguez di rumahnya. Dia mengakui bahwa selama ini dia masih menyembunyikan kekristenannya. Dia meminta Rodriguez agar mendengarkan pengakuannya untuk yang terakhir kali. Dengan keadaan bingung, Rodriguez lalu mulai melakukannya. Suatu hari, pemeriksaan kembali lagi dilakukan. Kini Kichijiro ketahuan telah menyembunyikan simbol Kristen yang ada di kalungnya dan dia ditangkap. Namun, semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan Rodriguez. Kini, Rodriguez tutup usia. Berita di Jepang mulai bertebaran bahwa imam terakhir sudah meninggal. Ia dimakamkan sesuai dengan apa yang aparat Jepang inginkan. Namun, hatinya meninggal tetap bersama dengan keyakinannya, dan film berakhir. Memeluk agama atau sebuah kepercayaan tertentu adalah hak asasi setiap manusia. Tidak ada otoritas yang boleh melarangnya. Agama atau kepercayaan merupakan wilayah privasi seseorang yang tidak bisa disentuh. Ia meliputi cara beribadah, prinsip hidup, cara berperilaku, sampai berinteraksi secara sosial. Sesuai dengan judulnya, film ini banyak adegan diam tanpa dialog yang banyak melibatkan rasa. Menurut saya, film ini banyak mengajarkan kita lebih banyak mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Karena kepercayaan setiap manusia kepada Tuhannya itu sejatinya berasal dari dalam, meskipun dari luar Anda terlihat buruk. Ajaran Tuhan mengajarkan kita untuk hidup memanusia. Buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Tuhan, bukan? Semoga dalam menemani lebaran kita, umat muslim kali ini agar bisa lebih memperkuat imannya. Terima kasih dan sampai jumpa.